Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Cendekia Langit, di video kali ini saya akan bicara tentang persyaratan pindah home base NIDN. Jadi di video yang sebelumnya saya sudah cerita tentang persyaratan untuk membuat nomor induk dosen nasional yang baru bagi teman-teman yang baru jadi dosen atau baru lulus ingin jadi dosen dan memiliki NIDN. Nah, yang kali ini kita bicara teman-teman yang sudah punya NIDN tapi pindah ke universitas lain atau teman-teman lulus CPNS di universitas yang baru. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang persyaratan pindah home base NIDN, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari YouTube-nya Cendekia Langit. Oke, persyaratan pindah home base NIDN ini tidak sebanyak persyaratan membuat NIDN baru. Nah, syarat-syaratnya lebih simpel sih, cuma step atau yang harus dikerjakan memang lebih panjang. Oke, yang pertama teman-teman udah pasti KTP asli ya. Yang kedua nih SK dosen tetap atau SK kalau teman-teman yang lulus CPNS itu SK PNS atau SK CPNS bagi pegawai negeri yang asli atau yang fotokopi dilegalisir. Nah, kalau teman-teman yang dipindah di universitas atau perguruan tinggi swasta, yang dibutuhkan adalah SK dosen tetap yang baru ya di perguruan tinggi yang baru. Yang ketiga, surat keterangan pemberhentian atau lolos butuh. Nah, surat keterangan pemberhentian ini wajib, nggak boleh nggak ada, atau biasanya kita sebutnya atau dosen-dosen atau di Kopertis atau Kopertais itu biasanya sebutnya surat lolos butuh. Artinya teman-teman sudah mendapatkan persetujuan dari perguruan tinggi negeri perguruan tinggi yang lama atau kampus yang lama untuk keluar dari kampus tersebut. Artinya teman-teman tidak punya masalah ya di kampus yang lama. Nah, surat keterangan lolos butuh ini atau surat keterangan pemberhentian ini biasanya ditandatangani oleh pimpinan universitas dan bertanda tangan di atas materai, artinya pimpinan universitas setuju kita untuk keluar dari universitasnya. Seperti itu. Yang keempat, surat keterangan rekomendasi Kopertis atau Kopertais. Nah, kalau yang di bawah Kemendikbud itu kan Kopertis, kalau di bawah Kemenak itu namanya Kopertais. Nah, teman-teman harus punya surat keterangan rekomendasi ini. Jadi, kalau tidak ada rekomendasi dari Kopertis atau Kopertais, teman-teman juga tidak bisa pindah home base NIDN. Nah, yang kelima, yaitu surat pernyataan dosen bertanda tangan di atas materai. Ini kita yang bikin ya, jadi kita mengisi form, sudah ada formnya, surat pernyataan dosen, nanti kita tanda tangan di atas materai. Cuma ini aja sih, cuma 5 syarat ini, tapi untuk yang banyaknya itu syarat keempat. Jadi untuk surat keterangan rekomendasi Kopertis atau Kopertais, teman-teman harus mengurus di Kopertis asal atau Kopertais asal. Nah, seperti saya dulu berada di Kopertis 10 ya, wilayah saya. Jadi universitas saya yang lama itu berada di wilayah Kopertis 10, maka saya harus membawa surat keterangan rekomendasi dari Kopertis 10 ke kampus saya yang baru. Oh ya, satu lagi, SK Redis atau SK Redistribusi Dosen. SK Redis ini itu biasanya sudah disiapkan oleh pihak kampus atau pihak kampus yang baru yang menyatakan bahwa kita akan ditempatkan di prodi mana atau fakultas mana. Jadi yang SK Redis ini biasanya kita nggak urus lagi, tapi sudah disiapkan oleh kampus mengikuti SK PNS atau SK CPNS. Nah, kita ke alurnya nih.
alur pengurusan pindah home base NIDN. Jadi agak sedikit berbeda dengan alur pengurusan pindah home base, alur pengurusan NIDN yang baru dengan yang pindah. Sama-sama menyiapkan berkas, cuman berkasnya sudah saya jelaskan tadi berbeda. Jadi berkasnya disiapkan semua. Nah, yang agak berbeda adalah di rekomendasi. Di rekomendasi ini teman-teman diminta untuk punya surat rekomendasi pindah home base dari Kopertis asal atau Kopertais asal. Nah, surat rekomendasi ini biasanya akan dikeluarkan dengan melengkapi beberapa syarat. Nanti akan saya jelaskan syarat-syaratnya apa. Nah, kalau sudah dapat, itu nanti semuanya tetap di-scan. Nah, dalam bentuk PDF, maksimal 500 KB, kembali diserahkan ke operator universitas masing-masing dan menunggu updatean. Jadi kalau bikin NIDN baru menunggu kartunya, kalau pindah home base NIDN biasanya kita menunggu update bahwa kita sudah berada di perguruan tinggi yang baru dengan nomor NIDN yang sama. Kenapa saya katakan dengan nomor NIDN yang sama? Jadi setiap individu yang sudah punya nomor induk dosen nasional, dia akan terdaftar di PDDikti. Ketika dia sudah terdaftar di PDDikti, kalau dia mau pindah kemanapun, dia bisa tetap dengan NIDN yang sama, tanpa harus mengganti. Apalagi bagi teman-teman yang sudah punya jabatan fungsional di kampus lamanya, ya, yang sudah punya sertifikasi dosen di kampus yang lamanya. Saya tidak sarankan untuk membuat NIDN baru, walaupun kampusnya baru. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengganti NIDN, kalau teman-teman sudah punya jabatan fungsional, sudah punya sertifikasi dosen, maka NIDN yang lama tidak berlaku lagi. Kalau NIDN yang lama tidak berlaku lagi, berarti sertifikasi dosennya juga tidak berlaku. Karena di sertifikasi dosen itu ada nomor NIDN kita. Nah, seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa bahwa lebih simpel atau lebih cepat proses mengurus NIDN yang baru, pikir 2 kali dulu deh, teman-teman, apakah sudah punya jabatan fungsional sebelumnya, apakah sudah punya sertifikasi dosen sebelumnya. Nah, jika teman-teman sudah punya jabatan fungsional dan sertifikasi dosen, sebaiknya mengurus pindah home base NIDN saja. Gitu. Nah, ini ada kebetulan karena saya dulunya itu berada di bawah, atau perguruan tinggi asal saya itu berada di bawah Kopertis 10. Nah, ini Kopertis 10 itu punya 11 persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengurus pindah home base dosen. Nah, teman-teman juga harus cross-check ke Kopertis masing-masing atau Kopertais masing-masing apa saja syaratnya. Yang jelas syarat-syarat ini biasanya berbeda antara satu Kopertis dan Kopertis lainnya, antara satu Kopertais dengan Kopertais lainnya. Nah, sebelum mengurus berkasnya, teman-teman bisa cross-check ulang deh ke Kopertis asal atau Kopertais asalnya, apa saja syarat-syaratnya. Kalau saya dulu sih 11 syarat ini yang harus saya penuhi untuk mendapatkan satu surat rekomendasi. Ya, jadi yang ini adalah 11 syarat yang harus saya ajukan ke Kopertis 10 di Padang waktu itu. Nah, setelah mengajukan 11 persyaratan ini, dengan 11 persyaratan ini, maka saya mendapatkan satu surat, yaitu surat rekomendasi pindah home base dosen. Nah, yang itulah yang akan di-upload ya oleh operator di kampus baru. Seperti itu. Nah, ini surat pernyataan dosen tetapnya seperti ini, sudah ada formnya, sudah ada formatnya, teman-teman tinggal isi semua dan tanda tangan aja di atas materai. Nah, jadi kalau kenapa beda NIDN baru dengan NIDN lama? Nah, karena saya dulunya di kampus yang lama itu sudah punya jabatan fungsional, sudah memiliki sertifikasi dosen, makanya saya tidak mau mengurus NIDN yang baru, karena saya khawatir NIDN baru itu akan membuat jabatan fungsional dan sertifikasi dosen saya tidak berlaku, karena di sertifikasi dosen dan jabatan fungsional itu ada nomor induk dosen nasional kita.
Jadi satu orang itu cuma punya satu nomor induk sebenarnya. Dan untuk membedakannya nanti taunya seperti ini. Saya mulai diangkat jadi CPNS itu tahun 2019. Jadi nomor surat tugas dosen saya itu nomor 1144 tahun 2019. Tapi saya mulai aktif atau mulai masuk menjadi dosen itu di tahun 2015. 2015 itu saya sudah punya NIDN. Gitu. Sudah terdaftar sebagai dosen, sudah memiliki nomor induk dosen nasional. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat ceknya, mau lihat riwayatnya, ketika teman-teman buka PDDikti kemendikbud.go.id dan ketik nama kita, ini seperti saya, nama saya tuh tetap keluar di 2 universitas, ya. Tapi bedanya di universitas yang lama itu kalau diklik nama saya nggak ada lagi data-data saya di sana. Nah, data saya adanya di universitas yang baru atau yang sekarang saya lulus CPNS 2019 dulu, seperti itu. Jadi riwayat kita tidak akan hilang. Jadi kalau teman-teman sudah punya jabatan fungsionalnya juga tetap akan ngikut. Kalau teman-teman sudah punya sertifikasi dosen, apalagi, nah itu sertifikasi dosennya insya Allah akan diproses setelah teman-teman menerima SKPNS. Itu ya. Jadi bagi yang sudah punya NIDN, silakan dilengkapi berkas-berkasnya, silakan ditanyakan ke kampusnya masing-masing, bagaimana prosedurnya, silakan diurus di Kopertis atau Kopertais asalnya masing-masing. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan bagi teman-teman yang ingin sharing pengalaman atau sharing informasi tentang proses pindah home base NIDN-nya, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.